Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa may yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Para pemirsa Sivitas Hospitalia yang dirahmati Allah, tentu sudah tidak asing dan selalu sudah hafal dengan surat At-Tin. Kalau kita cermati di awal surat, Allah bersumpah dengan 4 hal: tin, kemudian zaitun, kemudian tursina, dan terakhir al-balad. Beberapa mufassir mengartikan atau menafsirkan itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan tin dan zaitun itu bagian dari tanaman atau buah, tapi juga ada yang menyebut itu suatu tempat, ya. Dimana kalau menurut sebagian mufassir ada yang mengatakan tin ini adalah sebuah masjid Ashabul Kahfi, ya. Ada juga yang mengatakan sebuah bagian dari tanaman yang daunnya digunakan untuk berpakaian Nabi Adam dan Hawa ketika dihukum Allah diturunkan di muka bumi. Demikian juga dengan tin, ada yang mengatakan itu sebuah nama tempat, tapi juga ada yang mengatakan itu bukan tin, zaitun. Ada yang mengatakan itu sebuah tempat, tapi juga ada yang mengatakan sebuah bagian buah atau buah itu sendiri. Dimana kalau yang zaitun ini menunjuk pada sebuah masjid di Baitul Maqdis. Adapun kalau tursina, sebagian besar mufassir sepakat itu sebuah bukit di mana tempat Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah. Dan al-balad diartikan sebagai kota Mekah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Sivitas Hospitalia, dengan 4 hal tersebut menunjukkan suatu tempat yang memang atau barang atau tempat yang memang istimewa, dan Allah bersumpah menggunakan 4 kata itu. Kalau itu dipandang sebuah tempat, maka disitulah 3 nabi besar, 3 nabi ulul azmi itu diturunkan. Ada Nabi Isa di Palestina, Baitul Maqdis, ada Nabi Musa di Sina, dan Nabi Muhammad SAW di Makkah Al-Mukarramah. Yang berarti apa yang disampaikan Allah dalam ayat berikutnya adalah yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada yang lebih mengartikan lagi adalah bentuk sebaik-baiknya itu yang sempurna itu. Kesempurnaan telah diciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Nah, yang ini yang kita akan pelajari atau saya jelaskan dalam rangka watawasau bil haq watawasau sabar, yaitu diciptakan sempurna tidak hanya dalam fisik. Kita di rumah sakit barangkali sering atau pernah melihat bagaimana dengan ketidaksempurnaan pasien kita yang ternyata sejak lahir pun sudah, mohon maaf, diistilahkan cacat. Berarti kalau kita melihat manusia itu hanya dalam bentuk fisik, maka kesannya ayat ini jadi tidak benar. Nyatanya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang ada yang cacat. Bagaimana ini? Karena sesungguhnya yang dimaksud laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi, bentuk manusia yang sempurna tadi tidak hanya dalam fisiknya, tapi manusia dalam bentuk yang seutuhnya. Manusia mengandung jiwa, raga, ya, dan mengandung ruh, mengandung jiwa, raga, dan ruhnya. Di mana manusia diciptakan Allah itu memiliki kemampuan berfisik, kemudian berpikir, dan rohani atau kolbu. 3 hal inilah yang dimaksud dalam hal kesempurnaan.
Sebagai contoh, saya ingin memberikan dua contoh. Yang pertama adalah ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, ada sahabat Nabi Muhammad yang sampai peristiwa itu diabadikan dalam surat Abasa ya, bermuka masam, ketika Nabi didatangi oleh seorang sahabat yang buta, ya, sahabat Ibnu Mahtuh Umi Mahtuh ya, Ibnu Umi Mahtuh, di mana sahabat itu datang dalam keadaan buta ketika Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para sahabat Quraisy atau pejabat Quraisy. Ketika Nabi agak memasamkan muka, kemudian Allah menegur dalam surat itu untuk Nabi tidak bermuka masam. Dan pada akhirnya nanti sahabat itu mendapatkan keistimewaan di depan Nabi, bahkan di depan Allah. Kenapa? Pada akhirnya sahabat itu nanti salah satu cerita berikutnya adalah menjadi muadzin setara dengan Bilal, dan dia menjadi muadzin Madinah bersama Bilal. Dan sampai saat ini kebiasaan itu berlangsung di Madinah, yaitu azan waktu fajar dan subuh itu 2 kali. Azan pertama ketika persiapan subuh itu beliau yang mengawalinya, kemudian Bilal nanti azan saat mau sholat subuh masuk. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu memiliki sifat yang luar biasa, meskipun dia cacat buta, tetapi Allah mengakui kedudukannya dalam dunia. Tugasnya seperti Bilal melakukan azan, hal yang luar biasa. Nah, contoh yang lain adalah kalau saudara-saudara para pemirsa melihat televisi swasta sekarang yang menyelenggarakan hafiz anak-anak itu. Ada beberapa kasus, ada beberapa anak peserta hafiz dan bahkan menjadi juara itu anak-anak yang dalam tanda petik cacat. Bahasa sekarang yang lebih familiar adalah disabilitas. Ada yang ada yang cerebral palsy sejak lahir. Ada yang memiliki gangguan dalam pertumbuhan kulit dan rambutnya. Ada yang bahkan, mohon maaf, tunanetra juga ada. Yang mereka luar biasa. Itu kalau kita melihat mereka cacat, tidak sempurna. Barangkali kalau dibalik, mereka melihat kita yang menganggap diri kita fisiknya sempurna, ternyata kita tidak memiliki kemampuan untuk menghafal Quran atau belum. Atau jangan-jangan kita juga tidak pernah membaca Quran. Dari sisi itu mereka ruhaniyah kita bisa saja dianggap cacat. Sehingga marilah kita kembalikan tadi ke laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Maka kesempurnaan itulah yang diminta oleh Allah untuk kita buktikan, untuk kita imani, kemudian kita amalkan. Maka di akhir surat, di bagian akhir kan dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengimaninya kemudian mengamalkannya, supaya kesempurnaan kita ini bisa bermakna. Ya. Jadi kalaupun ada kekurangan, mari kita penuhi kekurangan itu dengan menyempurnakan atau mencari keunggulan di bidang lain. Karena ini sesuai dengan teori psikologi atau seorang ahli yang dalam bidang psikologi atau pendidikan mengatakan kecerdasan manusia itu ada 9 kecerdasan, mulai dari linguistik sampai interpersonal. Barangkali adik-adik kita, saudara kita yang tadi tidak mempunyai kemampuan fisik cacat dalam tanda petik tadi, mereka bisa menyempurnakan dalam menghafal Quran dengan keunggulan mereka dalam keahlian kecerdasan musikalnya luar biasa. Sehingga irama, nada, ritme, kemampuan itu mereka bisa mengoptimalkan, maka mereka bisa menghafal Quran. Saudara-saudara kita lain yang mengalami kegangguan penglihatan, mohon maaf, tunanetra yang memiliki keterbatasan penglihatan, sering kita gunakan dalam fisioterapi untuk apa? Untuk masase. Ya, masase mereka terlatih kinestiknya, kinetistik motoriknya yang melebihi kita yang mungkin belajar ilmu kesehatan medis tidak bisa melakukan masase. Mereka kecerdasan mereka gunakan sehingga mereka lihai, bahkan otodidak pun bisa memberikan layanan kesehatan dalam bentuk masase. Artinya apa? Semua kesempurnaan itu ada, tinggal potensi apa yang kita kembangkan. Oleh karena itu, marilah kita seimbangkan kesempurnaan ini dalam aspek pikir, zikir, ya, kemudian juga sunatullah lainnya, sehingga kita bisa mewujudkan khalaqnal insana fi ahsani taqwim untuk tidak dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya,
karena kita termasuk illalladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun khairum mamnun. Termasuk orang yang beriman dan beramal soleh. Insya Allah di Ramadan ini kita sempurnakan apa yang telah kita miliki. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.